Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN, yaitu pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Ya, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Misalnya hak dalam memperoleh pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau hak menggunakan fasilitas jalan dan kendaraan umum. Sebagai warga negara, hak-hak kita itu diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita melihat apa saja hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, anak-anak, arti hak sebagai warga negara adalah hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Ya, langsung saja kita pada hak pertama sebagai warga negara. Yang pertama yaitu hak menganut agama. Nah, ingat ada berapa agama yang ada di Indonesia? Iya, beberapa agama yang beraneka ragam ini hak-haknya akan diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, hak menganut agama dan kepercayaan itu diatur dalam 3 pasal sendiri, anak-anak. Perhatikan yang pertama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama, anak-anak. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, itu pasal 28E ayat 1. Sekarang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2. Mari kita baca bersama. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat yang kedua. Sama, mari kita baca bersama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, jadi anak-anak, kita lihat dari gambar-gambar ini, begitu indahnya di Indonesia hak menganut agama dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hak yang pertama adalah hak menganut agama. Selanjutnya, anak-anak, hak yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Kita baca bersama apa yang menjadi dasar dari hak mendapatkan pendidikan, yaitu kita baca pasal 31 bersama-sama. 1, 2, 3. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ingat, pendidikan adalah pilar utama atau hal yang paling penting untuk membentuk bangsa-bangsa yang besar. Kemajuan pendidikan akan menjadikan kemajuan suatu bangsa. Artinya jika anak-anak Indonesia menjadi anak-anak cerdas dan pandai, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang disegani oleh negara-negara lain, bangsa yang dikagumi oleh negara-negara lain. Nah, jadi berdasarkan pasal 31 ayat 1, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun. Jadi dari tingkat SD sampai SMP itu minimal anak-anak mendapatkan pengajaran itu, ya, mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik untuk setiap anak, ya.
Jadi anak-anak harus bersemangat, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, khususnya di sekolah kita BPK Penabur Metro. Anak-anak terus menjaga semangatnya dalam belajar. Hak yang ketiga yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 kita baca bersama-sama menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, ini contoh hasil presentasi kalian. Itu juga pendapat-pendapat kalian yang kalian sampaikan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3 ya. Jadi setiap orang boleh menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, yang baik, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain ya. Jadi kita harus menyampaikan pendapat dengan baik, terus tetap menghormati hak-hak orang lain juga ya. Oke, selanjutnya yang keempat, hak berikutnya yaitu hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 kita baca bersama-sama isinya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak nanti belajar, setelah melewati bangku SD, SMP, SMA, kuliah, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. Ya, anak-anak mendapatkan hak untuk memperoleh pekerjaan ya. Kalau kalian mau cita-citanya mau seperti apa nanti, mulai sekarang tekunlah belajar karena itu kunci suksesnya. Hak yang kelima yaitu hak memiliki kedudukan yang sama di mata atau di hadapan hukum. Ada pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, artinya anak-anak, dari pasal tersebut bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara, seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, jabatan, status sosial. Semua pelanggaran harus dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap warga negara berhak diberlakukan secara adil. Ya, itulah tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang hak-hak sebagai warga negara. Pada pertemuan berikutnya, PPKN berikutnya, kita akan belajar kewajiban sebagai warga negara. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengerjakan latihan soal untuk mengevaluasi kemampuan kita. Yang pertama, tuliskan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Yang kedua, jelaskan manfaat pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik dalam sebuah musyawarah. Yang keempat, tuliskan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Yang kelima, tuliskan 5 hak sebagai warga negara. Ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak harus memberikan yang terbaik. Seperti tadi, cita-cita akan dapat kita capai apabila mulai dari sekarang kita terus mau belajar dengan giat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Salam untuk orang tua di rumah. Tuhan memberkati kita semua.